Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai subvarian Centaurus, dan masih bersama dengan kita Mbak Maratu Solihah ya, dokter. Iya. Terima kasih. Terima kasih masih tetap bersama kami membahas soal Centaurus. Dan kalau berbicara mengenai Centaurus ini sendiri, dan mungkin juga banyak masyarakat yang ibaratnya masih cukup asing, tahu kasusnya dan khawatir sama kasusnya, tapi tidak begitu mengenal soal virusnya ini sendiri. Nah, sebenarnya apa yang perlu masyarakat tahu soal Centaurus? Mungkin dari penyebarannya dan juga mungkin gejala-gejalanya, apakah ada perbedaan juga dengan mungkin Omicron atau Delta gitu? Seperti apa nih, Dok? Iya, masyarakat hanya mengetahui varian COVID banyak jenisnya nih, abis Omicron, Delta, terus apa lagi ya dok gitu kan. Banyak beberapa pasien juga bahwa vaksin COVID jenis A275 ini atau dinama lainnya dengan Centaurus itu adalah varian yang of interest. Jadi dari COVID, jadi memang turunan dari virus COVID tersebut, yang memang ini yang tadi saya katakan berawal dari India pada bulan Mei 2022 ya. Bagaimana sih dok kita mengetahui bahwa ini adalah virus Centaurus atau Omicron atau seperti apa gejalanya gitu kan? Karena virus Centaurus ini adalah turunan dan sama seperti Omicron, maka gejalanya mirip seperti Omicron. Ya, jadi bisa timbul gejala seperti demam, suhu yang tinggi, kemudian bisa juga sakit tenggorokan, hidung tersumbat, kemudian pilek ya atau hidung tersumbat, kemudian bisa sakit kepala, terus pusing ya, bisa juga mual, muntah, dan munculnya diare. Dan Centaurus ini biasanya akan mengenai organ pernafasan atas. Jadi saluran pernafasan atas. Tidak halnya gejala ini tidak berbeda dengan Omicron karena turunan virusnya sama, mirip dengan Omicron. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya apakah ini lebih berbahaya dari Omicron atau tidak karena ini subvariannya, seperti subvarian, apa? Iya. Menurut para ahli ya, dan ini memang yang tadi saya katakan juga masih dalam proses penelitian, belum kita publikasikan hasil dari penelitiannya, namun dari data pasien yang sudah terkena Centaurus ini, gejalanya itu adalah ringan dan sedang dan tidak sampai gejala berat, tidak sampai menimbulkan penurunan kesadaran, kemudian sesak berat itu tidak sampai saat ini tidak ditemukan. Misalnya ya, untuk membedakan ini memang jenis Omicron, Delta ataupun Centaurus, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium, bukan dengan PCR. Karena dengan PCR ini itu hanya mengetahui bahwa seseorang terinfeksi virus ataupun tidak, tetapi tidak mengetahui atau mendeteksi jenis subvarian atau tipe dari virus tersebut. Banyak beberapa pertanyaan, dengan cara apa ya dok gitu kan? Itu bisa dilakukan dengan tes namanya WGS. Jadi WGS itu adalah whole genome sequencing. Jadi dia diambil dari sampel darah, nanti kita lihat dari DNA darah tersebut, maka terdeteksi apakah virus tipenya itu adalah tipe yang B4, B5 ataupun Centaurus tersebut. Kemudian yang bisa melakukan WGS tersebut adalah ada beberapa laboratorium, karena tidak semua bisa melakukan tes WGS tersebut ya, khususnya di Provinsi Banten memang belum tersedia, tetapi bisa dilakukan di Balit Bank, kemudian Labkesda di Jakarta ya, dan di beberapa universitas pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Jadi itu beberapa hal yang mungkin masyarakat perlu tahu gitu ya. Jadi bukan berarti kita bisa tahu seseorang terinfeksi Centaurus apa tidak lewat PCR gitu ya. Ternyata
berbicara itu cuman untuk mengetahui kita terinfeksi COVID-19 atau tidak gitu ya, tidak mengetahui variannya apa gitu. Dan ini kan bisa dibilang kalau Centaurus ini muncul di negara yang justru tingkat vaksinasinya tinggi, dan Indonesia sebenarnya juga tingkat vaksinasinya cukup tinggi gitu. Ini kenapa gitu? Apakah jangan-jangan virus Centaurus ini kebal terhadap vaksin atau seperti apakah Centaurus itu takut sama vaksin? Benar. Gitu ya? Gimana? Sebenarnya vaksin yang diproduksi pun tidak 100% sempurna. Oke. Iya. Beberapa memang vaksin ini adalah perlindungan, ya, perlindungan untuk antibodi terhadap seseorang setiap saat. Nah, jumlah antibodi yang dihasilkan seseorang itu berbeda, ya. Kemungkinan gimana ya, Dok? Kok kenapa sih dengan capaian tinggi vaksin masih saja bisa terpapar COVID? Yang tadi bahwa tingkat kekebalan seseorang berbeda-beda, walaupun sudah kami vaksin dengan dosis maksimal dengan di booster, namun kekebalan setiap masyarakat khususnya individu masing-masing yaitu berbeda. Nah, ketika sudah divaksin masih juga sudah kok terpapar ya, Dok, gitu. Mungkin kembali lagi pada saat itu antibodinya mungkin sudah cukup di dalam tubuh tersebut dengan jumlah yang cukup, namun kondisi seseorang tersebut yang kita tidak pernah tahu apakah daya tahan tubuhnya lagi rendah, kemudian bagaimana mentalnya, itu juga mempengaruhi resiko terinfeksi dengan virus tersebut. Jadi tidak bisa kita pastikan atau berpatokan terhadap Indonesia ini capaian vaksinnya sudah di 5 besar loh, Dok, gitu kan. Kenapa sih? Kembali lagi terhadap kekebalan dan antibodi seseorang. Oke, jadi masing-masing orang ini punya kasusnya berbeda-beda. Ada yang mungkin kekebalan tubuhnya tinggi, ada yang mungkin setelah divaksin kekebalan tubuhnya ini tidak membaik, ibaratnya seperti itu ya. Benar. Nah, kalau kita melihat mungkin saat ini cuaca di Indonesia ini apakah memberikan pengaruh juga nih terhadap seseorang lebih mudah terserang virus, mungkin khususnya Centaurus, atau jangan-jangan dengan Indonesia ini bakal lebih mudah ada varian-varian dan subvarian baru gitu. Ini seperti apa nih, Dok? Cuaca Indonesia cuaca pancaroba ya, kadang kadang panas, kadang hujan gitu ya, apalagi di Provinsi Banten sendiri ya, dekat pantai ya. Jadi ada beberapa menurut pakar percepatan penanganan COVID-19 yang mengemukakan bahwa kerentanan tubuh dari terhadap COVID-19 ini baik mau jenis varian apapun itu akan meningkatkan dari peralihan musim atau jadi mempengaruhi dari peralihan musim ataupun pancaroba. Nah, dari percepatan penanganan ini mengatakan bahwa kondisi udara yang dingin dan kering itu sangat peralihan musim dapat melemahkan imunitas tubuh. Iya, jadi sangat mempengaruhi pancaroba ini. Nah, ketika misalnya cuacanya kering dan dingin, sehingga akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Tahan tubuh seseorang itu ketika rendah maka rentan sekali terinfeksi virus gitu. Oke, nah mungkin ini juga yang perlu masyarakat tahu nih, apa yang bisa menyebabkan seseorang ini kondisi kekebalan tubuhnya jadi menurun gitu, karena ini supaya pencegahan aja terhadap bagaimana sih, Dok? Apakah terus-terusan saya minum vitamin gitu? Harus apa gitu ya, mood boosternya itu seperti apa gitu. Kembali lagi aktivitas mempengaruhi ya. Bagi seseorang yang memang aktivitasnya itu sangat banyak pergerakannya, ini juga sangat mempengaruhi kekebalan. Tetapi aktivitas yang kurang juga sangat mempengaruhi. Contoh misalnya seseorang yang memang aktivitasnya hanya di rumah saja, apalagi dengan cuaca pancaroba yang dingin gitu ya, mager untuk kemana-mana gitu kan. Sudah terbiasa dengan work from home. Biasa gitu ya dengan work from home gitu. Jadi mager ya kalau bahasa sekarangnya, maksudnya untuk beraktivitas gitu ya, dan itu juga mempengaruhi daya tahan tubuh. Jadi aktivitas yang kurang itu juga
mempengaruhi kekebalan, sehingga biasanya mager untuk olahraga juga ya, makan banyak gitu. Karena olahraga ini itu adalah mempengaruhi untuk daya tahan tubuh ya, minimal pada pagi hari, kemudian berjemur ya, apalagi pada saat tahun 2020 ya, itu benar-benar sekali terjadinya endemi gitu sih. Oke, nah ini kan salah satu hal yang menarik adalah berjemur ini salah satu upaya yang perlu dilakukan juga gitu. Tapi kadang-kadang kita mulai nggak tahu nih sekarang ini jam yang tepat untuk berjemur kapan gitu. Kapan ya? Jam berapa sih dok saya jemur gitu ya? Kadang-kadang jam 8 tuh udah panas banget. Apakah untuk timing gitu ya? Berjemur yang baik itu di jam 6 sampai dengan jam 7. Oke, jam 6 sampai jam 7 ya. Kalau ya. dulu kan mungkin jam 9 sampai jam 10 masih aman gitu ya. Tapi kalau sekarang apakah jam segitu sudah tidak baik untuk tubuh atau seperti apa? Karena gini, untuk dilewat dari jam 9 sampai jam 10 ya, karena sekarang kan cuacanya pancaroba ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan jam 9 jam 10, ternyata jam 9 jam 10 sudah tidak ada sinar matahari gitu kan. Gitu sih, karena kembali lagi ke cuaca ya, gitu sih. Oke, nah kalau untuk yang dikonsumsinya gitu, entah itu mungkin dari makanan, terus juga mungkin adakah makanan dan minuman yang harus dihindari gitu, dan yang sebaiknya harus dimakan gitu untuk bisa menjaga kekebalan tubuh ini seperti apa? Kalau makanan ya apa yang harus dihindari sih tidak ada ya. Maksudnya semua kami sarankan untuk silakan makan ya, asal tidak berlebihan ya. Katanya tidak boleh berlebihan kata Nabi gitu. Kami tidak ada pantangan karena memang sebaiknya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu ya makan biasa saja, nggak ada harus seperti ini seperti itu, tidak ada gitu ya. Tapi memang untuk itu harus beberapa komposisi gizi ya, seperti memang susu kami tetap sarankan ya, dan beberapa makanan yang memang mengandung vitamin antioksidan gitu, karena antioksidan ini untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh gitu sih. Tidak hanya vitamin C ya gitu. Dok, saya minum vitamin C aja nanti glowing gitu ya. Bagus sih sebenarnya. Gitu, memang vitamin C memang akan tinggi terhadap antioksidan. Dan ini kan banyak masyarakat juga yang menilai gitu, ini untuk makanan-makanan yang punya nilai gizi tinggi ini lumayan cukup mahal, kurang terjangkau gitu. Nah, untuk beberapa orang yang mungkin tidak bisa menjangkau itu, alternatifnya apa gitu? Apalagi untuk di akhir bulan seperti sekarang. Ini kode keras kayak akhir bulan ya. Curhat. Makanannya tidak perlu mahal, malah kami tidak menganjurkan untuk yang makanan junk food atau siap saji ya, karena itu adalah makanan yang memang siap saji itu kan dimasak dengan cepat ya gitu. Tidak harus itu, yang penting mengandung karbohidrat, protein, kemudian lemak ya, baik lemak nabati maupun lemak hewani, kemudian beberapa vitamin gitu sih. Tidak harus itu, karena kalau mengatakan seperti zaman dulu ya, tidak harus makan steak, tidak makan itu. Kenapa? Karena mereka memang saya perhatikan menjaga sekali ya makanan seperti kayak umbi-umbian, kemudian sayur-sayuran, yang itu tidak mahal ya menurut saya. Jadi gitu, jadi tidak perlu mahal. Yang penting kandungannya gitu ya. Mungkin kayak nasi pakai tempe aja mungkin udah cukup, tambah telur kan gitu. Iya, itu udah cukup. Nasi karbohidrat, protein ya. Kemudian dari tempe juga mengandung nabati gitu ya. Tapi mungkin tambah buah-buahan ya. Buah-buahan pun tidak harus buah-buahan mahal seperti durian. Wow, itu juga tidak banyak orang suka juga. Buah-buahan anggur gitu ya. Buah-buahan yang memang akan kaya antioksidan seperti jeruk ya, mangga, pisang itu masih kami bolehkan. Oke, jadi yang paling terjangkau yaitu mungkin tadi pisang gitu ya. Iya. Karena itu kalau durian satu rame-rame aja. Gitu. Belum tentu juga semua orang suka durian ya. Iya, benar.
Oke, ini menarik kalau ngomongin soal makanan ya makanan. jadinya. Apalagi ya kalau untuk mencegah ibaratnya virus-virus kayak gini kan vitamin gitu. Iya. Banyak orang menganggap kayak oh membeli multivitamin atau mungkin vitaminnya juga lumayan cukup kurang terjangkau untuk beberapa orang gitu ya. Iya. Jadi mencari alternatif dari makanan-makanan yang mudah dijangkau gitu dari segi harganya. Dan mungkin untuk pemirsa Sultan TV yang juga mau tanya-tanya nih soal varian Centaurus ini bisa langsung ditanyakan melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, karena di segmen 3 nanti coba kita bacakan beberapa pertanyaan dan nanti dokter juga bisa bantu jawab juga nih dok. Baik. Ya. Dan kita akan kembali lagi pemirsa Sultan TV usai jeda, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.